Halo guys, welcome to back channel Hellboy 19. Kembali lagi ke YouTube channel gua, Hellboy 19. Kali ini gue ditemenin siapa? Dan gua muda ini. Ya. Kali ini kita berdua bakal ngebahas mengenai tentang eksistensi makhluk halus dan supranatural yang ada di Indonesia. Kok kenapa sih? Padahal di negara-negara lain juga sama kok. Tapi kok beda ceritanya gitu. Maksudnya di Indonesia ada supranatural ataupun mengenai eksistensi makhluk halus, apakah di negara lain ada ataupun tidak ada gitu tuh. Jadi kita bakal ngupas tentang mengenai makhluk halus ini gitu. Oke, next gue mungkin saling tanya jawab aja sama Mudahi untuk mengenai eksistensi makhluk halus. Oke, Mudahi, di sini gue mau nanya sama lo sebenarnya pernah denger nggak apa sih eksistensi makhluk halus ataupun makhluk halus sendiri yang menurut lo ketahui? Oke, gue jawab. Menurut gue eksistensi makhluk halus itu dia adalah sebuah singgungan dari kita nih tadinya yang membuat si makhluk halus ini merasa sedikit terganggu gitu. Contoh misalkan gue lagi main ke ruangan sepi ataupun rumah kosong lah, gue main nih ke rumah kosong sendirian misalkan, dan di situ kita merasa memang tidak ada apa-apa gitu tuh awal pas gue masuk gitu. Tapi setelah misalkan gue ngelakuin apa, tiba-tiba kayak ada sesuatu yang bunyi ataupun apa, ada yang jatuh atau apa, nah itu yang disebut eksistensi makhluk halus. Jadi kita nggak melakukan hal-hal yang menurut kita ke dia itu nggak apa-apa gitu, tapi dia ngerasa sedikit terganggu datangnya kita gitu. Artinya eksistensi ini sebuah aktivitas dari makhluk halus gitu tuh. Tapi kalau menurut lo makhluk halusnya itu sendiri apa? Dan apa sih yang menyebabkan Indonesia ini terlalu percaya banget gitu sama hal-hal mistis itu? Ya memang kemarin udah dibahas ya mengenai bahwasannya hal temurun-temurun, cerita temurun-temurun, tapi memang bertanya ada apa sih gitu lebih tepatnya. Untuk makhluk halusnya sendiri, makhluk halus ini sebenarnya sebuah atau sebentuk arwah gitu, bukan arwah ya. Kalau arwah itu kayak manusia gitu, kalau meninggal keluar arwah, enggak, tapi hampir seperti emang hal goib sih. Jadi seperti tabu lah. Jadi kalau makhluk halus itu dia ada tapi tidak terlihat oleh mata gitu, kasat mata lah gitu. Ada hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat si makhluk halus ini gitu. Jadi ya makhluk halus ini sebuah ada tapi nggak dapat kita lihat oleh semua orang. Jadi hanya orang-orang tertentu yang dapat melihatnya gitu. Kalau untuk itu sih Indonesia itu ya gini loh. Di Indonesia ini sejarah tentang hal-hal mistis ataupun misterius itu udah panjang banget ceritanya. Kalau bagi gue sih bukan gue nggak percaya tapi nggak mempercayai banget ya. Tapi kalau sampai harus percaya banget kayaknya jangan deh, karena itu kadang bisa menyekutukan kita dengan Tuhan. Hampir percaya mengenai hal-hal tersebut sampai mendalami apapun untuk malah mendekatkan kita dengan kekafiran gitu. Karena kita bisa menyekutukan Tuhan sampai datang ke paranormal atau apa. Nah itulah. Kalau untuk kenapa di luar nggak ada ataupun sini ada sih, lebih tepatnya sama, semua ada, cuma cara penyebutan yang berbeda. Ya kembali lagi ke seperti yang gue ceritain sama kita semua kemarin, bahwasannya makhluk halus ataupun hal seperti itu ya hal yang tabu gitu tuh. Dan karena cerita-cerita dari
orang tua terdahulu dan meneruskan ke anak-anaknya hingga cucu-cucunya, dan sampailah ceritanya seperti ini ke kita gitu. Ya itu gitu.